kita tuh bukan musuh, kita tuh orang yang mencintai liga busuk ini sebenarnya. La Liga Teliar itu lamun dipikirin mah. Liga Indonesia banyak nggak pengusaha-pengusaha baru? Bahkan artis saja turun. Apakah mereka belajar kultur sepak bola Indonesia? Tidak. Sebenarnya teman-teman supporter dari luar kota tuh kalau mau main atau misalkan main di manapun, minum dulu. Oh, oke. Bobotoh juga sama. Bukan rahasia umum lah kalau mau main teh daruduk marinum dulu. Kadang kalau misalkan di GBLA nya budak Jabodetabek atau luar kota lah orang mana gitu datang ke stadion, di stadionnya tidur. Mungkin buat mereka hal yang biasa. Tapi itu teh pengaruhnya tinggi loh. Kagak ada nonton bola-bola diem. Saya jadi takut gitu. Teteh, apa kabar? Saya alhamdulillah. Sudah berapa tahap lagi menjadi seorang kepala sekolah? Nyakitin. Spill dong. Jadi ini bobotoh aja. Bobotoh biasa. Jaya sama Usap sehat? Alhamdulillah. Iya, banyak yang pengen tanya soalnya kan kemarin saya lihat kan Jaya viral tuh. Jadi wah, kayak bapaknya. Kasep juga bapaknya gitu. Iya, jadi waktu pertandingan lawan apa tuh lari ke tengah lapang tuh bodoh. Yang Rans kalau nggak salah. Hah? Lawan Rans yang lari. kejadian almarhum Kang siapa yang Hitman ya? Hitman meninggal. Oh iya. Pak siapa? Pak Ajun. Pak Ajun teh dulu pas Jaya masih kecil teh diasuh. Jadi kan latihan di Sidolik. Iya. Dia Jai main PS dulu mah kan mes teh rame. Iya. Dulu mah. Jadi kalau bapaknya di depan tuh Jaya mah dibawa ke Pak Ajun. Makanya inget terus mah Pak Ajun teh suka ngajakin main PS. Nangis Jaya emang. Terus pas meninggal teh ya rame lah anak-anak ke rumahnya kayak gitulah. Terus kan diberi selebrasi itu. Betul. Dia pengen gimana gitu, jadi lari ke lapang walaupun dikejar oge. Iya. Tapi pas ngajelang salamet, saya mah jadi mamana ningali video, aduh gitu sieun beunang. Tapi berarti sosok Kang Ajun teh berarti sangat berperan penting. Pisan atuh almarhumah ya. Walaupun Mang Ai udah nggak ada, kak saya teh tengah leleungit gitu. Masih sama perlakuannya gitu. Kadang kan kalau yang lain mah beda gitu ya. Iya. Kalau Pak Ajun mah enggak. Pak Ajun mah kumahnya humble ya, jelas gitu. Terus emang enggak sombong. Babeh yang kumisan, Pak Ajun gitu. Nyarana we ka saya jeung ka anak-anak teh gitu. Walaupun almarhum udah nggak ada. Walaupun udah nggak ada, dari ada aja ngehargain, udah nggak ada teh masih sama aja gitu. Makanya ya saya oge kehilangan. Kan heureuy kalau ke Pak Ajun teh heureuy. Jersey pemain Ajun ya itu bari henteu sih gitu kan heureuy we. Jersey ieu untung atuh teh ieu heureuy we padahal mah dia juga tahu saya nggak akan minta cuma kalau lewat teh nggak ngupa tahu teh ngaheureuyan gitu. Udah tahu dianya. Berarti luar biasa ya. Oke, itu kita beralih ke topik yang paling hangat teh. Aduh, saya sebenarnya mau langsung waktu dan tempat dipersilahkan untuk Teteh terkait dengan sudut pandang Teteh terkait dengan tragedi 1 Oktober. Menurut Teteh sendiri gimana? Kacamata Teteh? Iya. Sebetulnya kan semua orang tuh kalau di Bandung lagi konsen ke Persija ya. Betul. Semua orang, saya juga sebenarnya sampai stres lah, capek gitu. Mikiran itu, belum pekerjaan gitu. Pas saya tuh udah nyerah sebetulnya. Udahlah mau nonton walaupun ada tiket. Udah niat dikasihin sama trainer Oksi. Sok aja gitu. Emang enggak deh gitu. Di Sabtu teh saya udah meriang, udah panas dingin dari Jumat teh. Udah lelah we kenapa gitu? Karena nguras energi, nguras segalanya lawan Persija teh gitu ya. Mulai dari siwornya, kadang kan henteu kahaja kabaca masuk kana hate. Belum belum teknis di lapangannya seperti diketahui oleh teman-teman sendiri ya. Persib teh seperti apa sih sekarang kalau pertandingan home? Yang sampai di demo? Yang sampai di demo soal tiket, yang sampai teman-teman luar kota susah nonton gitu kayak gitu.
Nah, saya tuh mau menyambungkan aja lah dengan kemarin yang Arema ya, tragedi kemarin. Jadi sebenarnya kalau saya ngobrol soal teknis nggak mungkin. Saya ngomong saya sebagai pihak supporter, saya juga ngerasa bingung gitu. Posisi kemarin itu kan kalah ya. Kalahnya itu sama musuh bubuyutan. Andaikan Persib lawan Persija digelar kemarin dan kita kalah, mungkin hal sama akan terjadi gitu. Cuma kemarin itu yang saya lihat, saya amati, saya selidiki, ternyata kapasitas stadion itu cuma 38.000, penonton sampai 42.000, tiket dijual 46.000. Ya, Kok bisa? ya. Jadi ada kesalahan di mana ini? 38.000 seharusnya mungkin dikurangin bukan ditambah. Iya, betul. Ya kan? Dengan kondisi Kanjuruhan yang memang kalau saya lihat itu mirip-mirip Stadion Siliwangi lah strukturnya. Bener. Masih rada bangunan agak kesana bukan yang sekarang gitu ya. Itu di 42.000 satu stadion, kabayang sesekna itu udah. Terus saya teh kan ngeliat ada story teman-teman dari Malang, bukan hanya Malang sih sebenarnya, teman-teman supporter dari luar kota tuh kalau mau main atau misalkan main di manapun minum dulu. Oh, oke. Bobotoh juga sama. Saya tidak menyalahkan satu dua pihak, tidak. Sok weh bukan rahasia umum lah kalau mau main teh daruduk marinum dulu. Kadang kalau misalkan di GBLA nya budak Jabodetabek atau luar kota lah orang mana gitu datang ke stadion, di stadionnya tidur. Karena minum dulu di luar. Karena minum dulu. Faktanya sih saya pernah lihat. Faktanya seperti itu. Dari saya SMA itu begitu gitu. Dan itu tuh kayak tradisi. Saya sampai nanya kemarin tuh ke adalah supporter tamu gitu. Minum kan? Tambah lah ya kalau Sunda. Kunaon sih Mas minum heula. Kenapa sih Mas minum dulu gitu? Biar ini teh. Oh ya, sama ya kayak bobotoh. Nanya lagi, datang lagi tamu. Kenapa Mas minum dulu? Saya tuh terus begitu. Hal nu teu kudu mungkin bagi mereka, tapi bagi saya walaupun itu tidak mungkin buat mereka hal yang biasa, tapi itu teh pengaruhnya tinggi loh. Akhirnya kieu nya saya mah sebagai supporter, sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, dengan kondisi BBM naik teh ngaruh cek saya mah. Gini, nonton pertandingan tiket hese, ya kan, apalagi big match, perjalanan jauh, belum jajan, belum apa, nonton ke stadion semangat, pas main eleh, nasteng teu, nah, gitu, logikanya begitu. Tapi mudah-mudahan ini hanya prediksi saya gitu. Ketika nonton pertandingannya tidak menyuguhkan yang diinginkan, terbaik, emosi, satu orang pertamanya turun nangkep, sisanya anarkis. Yang anarkis itu nggak banyak, iya kan? Tapi mungkin ada panik dari polisi sehingga mengeluarkan gas air mata. Kan gas air mata tuh nggak mungkin pilih-pilih kan, namanya juga udara, ya udah gitu. Sebetulnya banyak yang harus belajar dari sini gitu. Kondisi ekonomi negara kita lagi begini, tiket susah, pertandingan baru ada lagi, dimanfaatkanlah oleh sejumlah pengusaha yang sekarang turun ke bola. Maaf ya, saya nganggapnya gitu aja. Sok sekarang perhatiin Liga Indonesia banyak nggak pengusaha-pengusaha baru, bahkan artis saja turun. Jangan disebutin, banyak. Sudah tahu ya. Apakah mereka belajar kultur sepak bola Indonesia? Tidak. Saya tanya hal kecil aja. Yang punya Arema sempet kan blunder, hadapan langsung sama saya mah dulu sampai sempat gini, kalaupun saya harus berdiri sendiri ngabela Persib kan baik gitu, naon sih teu kudu gitu, karena dia belum ngerti kulturnya. Iya.
Teh maaf saya potong. Saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Valentino Jebret kan resign. Dan dia ngomong, gue kalau misalnya Man City lawan apa, gue anjing-anjingin ibaratnya kan kayak gitu. Tapi untuk ketika gue ngomentarin sepak bola Indonesia, gue nggak boleh ngucap aneh-aneh karena abis gue. Nah maksudnya harusnya orang-orang tahu gitu masalah itunya ketika lu bener kata Teteh ketika mungkin mereka gue mau deh turun ke sepak bola Indonesia karena mereka awalnya tuh sukanya pasti kalau misalnya aku ngelihat artis-artis yang turun mereka tuh awalnya suka sama di luar negeri kan. Iya. Ya kan, tapi mereka mungkin nggak menyangka itu sama di Indonesia teh sama atau enggak sama di luar negeri teh ternyata kayak gini gitu lah. Sok nggak lanjut teh. Ya jadi kultur di Indonesia tuh beda. Dari kita misalkan 20 klub aja gitu ya, dari 20 klub aja dari Sabang sampai Merauke beda-beda tiap kota teh gitu. Jadi nggak bisa misalkan pengusaha gitu ya, maaf pengusaha, artis atau siapapun pengen megang bola tapi dia nggak tahu menau soal dalemannya sampai dalam-dalamnya, kulturnya itu yang harus dipelajari. Saya mah udahlah soal misalkan supporternya kieu, polisina kieu, nyalahkeun kieu, bingung. Saya mah nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Dan saya ge seorang ibu yang memang jadi deg-degan kan anak saya ke stadion gitunya. Saya teh mikir ya Allah, izin berangkat datang jadi mayit gitu. Ibu mana gitu yang tega dengan kondisi itu. Tapi ada hikmah yang harus kita ambil khususnya buat teman-teman pengusaha gitu, pengusaha yang turun ke sepak bola. Tolonglah belajar kulturnya gitu, jangan profit terus saja profit, enggak gitu. Ada supporter yang memang militannya tuh yang kata-katanya tuh kadang jadi doanya punten ya Persib atau mati. Kemarin cenah ngedenger saya bacanya Arema sampai mati juga. Ya Allah gitu. Dan kondisinya tuh meninggalnya kan begitu gitu ya. Saya teh sampai ini penjualan tiket dari 38.000 jadi 42.000. Mereka paham gak sih gitu? Mereka paham gak sih dengan kultur teman-teman sepak bola yang memang hiburan rakyat, yang memang hiburan menengah ke bawah, walaupun menengah ke atas juga banyak gitu, tapi kan edukasinya tuh perlu, mereka juga harus mau mempelajari itu gitu. Mereka tuh harus mau mempelajari itu bahwa sepak bola di Indonesia tuh memang kieu gitu. Akhirnya gini logikanya, kan sekarang banyak tuh komenan apa harga diri apa ya beda deh di sepak bola mah, apalagi ku rival musuh gerot gitunya, namun nepi ka kalah teh nggak ada, nggak ulah we gitu. Sampai kemarin saya teh lihat di media sosial sampai kiper Aremanya pun ditendang kan. Adliano itu ditendang, pacarnya yang speak up. Saya sampai mikir, aduh supporter sampai kan kakieuna. Kita belum tahu ya harga tiket itu normal atau enggak. Kemarin yang di Kanjuran kita tidak tahu, kita tidak menelisik sampai situ. Beli tiket normal dan juga yang calo-calo mania juga. Takutnya kan makin banyak tuh. Ya kan, maksud saya gini, pertandingan itu tidak gratis kecuali ada beberapa klub yang memang lawan Persib misalkan digratiskan 65.000 penuh gitu. Ada. Hah? Ada. Okay. Ada. Jadi apakah memang tiketnya mahal atau standar, ataukah memang nya geus bebelaan kurang kumaha gitu terus kalah gitu. Nyeri hati meureunnya. Iya, itu dia. Cuma memang ya kemarin mah di luar dugaan saya gitu, dapat berita jam 3:30-4 pagi gitu. Saya teh baca, ya Allah. Ya ngeri weh gitu. Ngeri gitu. Cuma ya dalam hal ini semua stakeholder yang ada di dunia sepak bola harus sama-sama introspeksi. Paling penting nama dari pengambil keputusan mah tuh panpel atau yang punya klub. Tong jauh Persib batu hese. Persib oge ayeuna mau nonton hese. Alih-alih kan tah kejadian Arema teh kita mah sudah mengantisipasi nya etapan 2 nu maot. Ya kan, tapi apa sudah ditengok gitu yang di Bogor sama bapak. Itu kan mamanya sampai nangis baru 1 kan gitu, baru 2 nih di Bandung, nangisnya sampai kumaha, kebayang yang ratusan gitu. Itu iya.
di Bandung juga saya tidak terlalu membenarkan dengan adanya keribetan tiket seperti ini gitu. Dan nggak gitu juga tuh, nggak logis atau GBLA sagede gitu penontonan sabar hiji 5.000, 7.000 nggak dibikinlah sistem yang enak dan manajemen teh butuh bobotoh, pemain butuh bobotoh, iklan juga butuh bobotoh, jadikeun atuh bobotoh teh pemain ke-12 entong ngarasa ada urang mah teh loba duit naon maneh nyantong kitu oge meureun gitu. Pengen teh satu-satu kesatuan bukan hanya di Persib, bukan hanya di Arema tapi di seluruh klub. Masih banyak teteh yang ngedenger kayak ini teh kita sama manajemen ini sama manajemen naon sih gitu. Kita tuh bukan musuh. Kita tuh orang yang mencintai liga busuk ini sebenarnya. Dan liga teh lieur atuh lamun dipikirin mah. Iya. So, kalah juga masih ditonton. Tunggangan politik? Iya. Hiburan? Iya. Iya bener juga. Nyanggeus gitu. Liganya busuk tapi kita cinta dari tonton wae. Iya. Persib elehan wae. Masih ditonton. Dilelewe. Menang disanjung geus biasa gitu. Iya. Cuma kan bahan renungan untuk semua orang bahwa satu pertandingan teh satu klub teh ya yang punya klub, pengurus, manajer dan lain-lainnya dengan pemain, dengan iklan, sponsor, dengan supporter itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi saya teh kadang mikir gini kemarin, ya teh secara psikologis memang kalahnya sama Persebaya ya gitu yang memang dalam tanda kutip memang musuh nanya misal juga Persib sama Persija gitu. Terus kalah di kandang. Kondisi sesek. Ya kan lebih 4.000 loh itu, lebih 4.000 orang gitu. Walau alam yang didedet-dedet no ke polisi kayak di Bandung kan kita nggak tahu ya. Saya juga belum pernah ke Malang gitu. Atau memang tiketnya mahal jadi nasteng. Iya kan? Nah, kondisi itu secara psikologis itu belum kita tidak melihat ke situ gitu. Kita hanya menyalahkan si ini nah ngelempar ini dengan gas air mata yang ini harusnya SOP-nya ada miskomunikasi antara Panpel dengan polisi kan. Harusnya gas air mata yang untuk demonstran kemarin itu. Yang dipukul mundur sementara kan kalau stadion mah lingkupnya segitu. Itu banyaknya kalau nggak salah saya lihat di berita tuh karena keinjek-injek. Iya. Lari keinjek, engap. Yang memang ya begitu. Apa itu ya saya tuh jadi pengen mah gitunya yang bebenah itu bukan cuma Arema tapi semua klub mau Liga 1, Liga 2, Liga 3 semua melihat bahwa supporter itu kan memang selalu ingin kemenangan. Tapi ketika kita bisa urang mah ngalah hatena gitunya mun misalkan bisa menenangkan atau misalkan bisa bareng-bareng mah kayaknya hal seperti itu bisa dihindari, nggak akan terlalu seperti chaos seperti kemarin gitu. Kemarin udah parah banget ya kayaknya. Itu mah kayak tragedi aja kayak apa ya? Bencana gitu. Lihat anak-anak gitu ya, segede anak saya gitunya. Ngagaloler gitu terus udah nggak ada nyawanya. Saya dikirim teh jam berapa dari Jeddah gitu. Dikirim dari teh ini bener nggak? Saya udah dapat dari mana-mana gitu. Udah bang gitu. Emang bener ini. Ya Allah Persija gimana? Belum tahu ditunda apa enggaknya. Jadi anak-anak udah pada ke Bandung dulu yang luar kota tuh udah nuker tiket. Jam berapa diumumin nggak jadi. Bahkan teman-teman dari Bobotoh sendiri kan udah berminggu-minggu nggak tidur bikin koreo. Iya benar. Udah berminggu-minggu nggak tidur bikin koreo, udah persiapan, terus malam minggunya tuh panik kan nggak ada akses masuk buat besoknya. Oh gitu. Udah panik. Alhamdulillah dibantu Om Bram dan teman-temannya. Taunya nggak ini ditunda. Ditunda. Tapi kan ridho lah ya untuk. Iya kejadiannya juga lagi kayak gini gitu. Tapi saya mah jadi ngebalikin ini introspeksi kita semua. Harus semuanya sih. Semuanya. Pengennya mah gitunya. Saya mah pengennya teh dari manajemen dari mana teh duduk satu meja gitu ngarobrol gitu kumaha sih baiknya dari Persib atau misalkan kumaha lah gitu enaknya, jangan sampai kejadian seperti ini terulang karena ini teh yang nggak salah juga anak kecil banyak yang meninggal kan jadi kababawa. Iya. Gitu kan ego saya sebagai pengusaha, saya punya duit saya bisa beli ini tanpa tahu ini tuh kebutuhannya apa.
gitu. Kalau misalkan kebutuhannya stadion penuh hungkul mah tuh nya untuk dunia sepak bola yang akhirnya jadi bencana mah mending atuh eta henteu rugrug si tribuna sok kabayang lamun misalkan pernah kan ada di mana yang sampai jatuh karena berlebihan gitu. Ini mah memang kondisinya loncat satu tarurun polisi panik sebrot kayaknya begitulah gitu. Sampai pemain Arema pun ditendang. Berarti kipernya tuh lagi Maringga kan? Maringga. Iya. Aguero. Speechless. Saya baca pacarnya kan ngomong, waduh saya teh sampaikan kakinya. Berarti ngenes. Ya, lamun Sunda berarti ngenes. Ada apa gitu dengan dengan Arema sendiri pada pertandingan kali ini? Apakah memang kalah terus? Saya juga tidak memperhatikan kalau untuk Arema mah pikiran Persib saya gitunya. Apakah memang ada apa gitu sehingga sampai sekesal ini si Aremanianya gitu. Menurut Teteh ada yang ingin mereka sampaikan gak sih sampai mereka harus kayak gitu? Ya yang menang terus tong eleh wae. Mungkin kalau dari saya mah apa ya, ada saya teh sebenarnya mah untuk dunia sepak bola teh udah di titik naon sih gitu. Ngelihat Persib susah tiket gitu. Beneran, saya nonton tuh cuma lawan Madura aja. Oh yang kemarin? Ya, yang pertama di home. Iya. Cuma Madura aja. Itu pun sisa 35 menitan karena tiketnya telat tuker dulu. Terus periksanya gitu ribet lah gitu. Terus datang ke stadion sepi. Dah. Dari situ pertandingan teh hari kerjanya udahlah. Enggak deh gitu. Kumanya lebih mikir gini, support mah ti mana we gitu, soalnya asa ngerasain teman-teman yang lain emang susah dapet tiket gitu. Saya teh kok begini amat gitu ya gitu. Padahal mah kalau memang misalkan mau aman bisalah diatur dengan tanpa meribetkan jadi gelang gitu. Prosesnya aja ya. Prosesnya. Win-win solutionnya gimana gitu. Oke, tapi kalau misalnya terkait dengan menurut Teteh terkait dengan jam tayang yang lagi banyak dibahas nih. Jadi jam tayang itu dari pihak kepolisian Malang itu sudah minta ke PTLIB untuk disiangkan. Tapi tidak didengar. 2 kali mintanya. Hari Rabu gitu kalau nggak salah minta, hari apa lagi minta nggak didengar. Karena mungkin rating seperti yang waktu di Persib juga kan. Yang almarhum yang 2 itu kan malam. Itu minta diturunin pas lawan Persija itu. Pokoknya mah jadinya sore aja. Persija Arema tuh kalau nggak salah. Persija Persib kemarin. Oh, Persija Persib kan jadinya emang jam 4. Jadinya jam 4. Karena kan kita takut dulu pernah yang itu. Tapi menurut Teteh berarti emang jam tayang itu sebenarnya berpengaruh terkait dengan keamanan tuh ngaruh banget. Ya ngaruh lah. Itu kan stadion teh. Kalau malam-malam teh kayak gimana? Maksudnya kalau siang mah kasarna rek minta tolong oge cara angkeneh gitu lamun ayana naon teh gitu. Kalau malam-malam mah apalagi kalau saya di GBLA teh ya serem. Kan luas ya? Luas banget. Luas gitu. Dikelilinginnya sama sawah lagi. Dikelilingi sama sawah gitu. Deka mana gitu kalau ada apa-apa gitu. Kalau itu juga kan yang pas Arema gitu kan saya juga denger yang penjelasan orang sekitar gitu ya. Banyak yang minta tolong tapi mau nolong apa? Orang nggak keliat, orang gelap, orang ini gitu. Oh iya ngaruh juga. Dan memang TV yang menyiarkan tuh seneng banget di jam malam, prime time-nya. Ya acara dangdutnya jam 1. Acara bola Pak. Oh iya benar kan, ini kan lanjut dangdut. Ya gitulah banyak yang terlalu mengambil keuntungan padahal ari supporter mah kadang mereka teh mengorbankan hidupnya mengabdi gitu sama klub teh gitu. Sampai mengabdi ya. Mengabdi nggak kerja nggak apa ngurus klub. Tong jauh atuh Mang Ai. Iya. Tong jauh Mang Ai, anaknya aja namanya siapa dua-duanya. Iya. Keluarga saya mah sampai kan ngambak heula nggak mau kerja kan dia geodesi. Iya. Pengukuran tadi tuh nggak mau. Engke Persib kumaha aku mah. Supporter mah sampai
hidup nage ke klub eta gitu. Iya. Coba jangan Mang Ai lah gitu, jangan ke saya, coba yang lain sama. Ke Makassar sama, Surabaya. Kenapa Mas ini teh Persebaya? Saya nanya, hanya ada beberapa yang kerja misalkan di perusahaan apa, tapi masih tetap dia megang anak buahnya turun. Yang total ke Persib itu salah satunya ya Bapak Nasi Jaya eta almarhum. Kerja ya lagi ngukur, udah pulang atuh. Pulang. Nonton. Persib main. Keluar. Berarti di atas segalanya. Di atas segalanya, bininya aja antepkeun we. Iya Allah. Persib heula. Ya Allah. Segitunya kan. Tapi kan saya mah sangat menyadari ya sudah gitu, total ka Persib oge ya. Apalagi Persib sudah jadi PT. Tinggal saya sama anak-anak, ya sudah nggak ada ya udah gitu. Ya saya mah ya sudah beda tuh minta makan ka Persib. Kita mah penikmat aja Jai gitu. Iya. Gitu. Teh mau nanya. Pada saat setelah itu subuh-subuh Teteh bangun atau sampai dengan paginya sampai dengan siangnya, Teteh ada kontekan sama Persebaya? Ada sama Papa Hasan. Yang ada di kepala saya tuh ada bonek nyusup misalkan, bisi gitu ya, saya teh WhatsApp saya teh itu ada bonek datang atau memang Arema semua? Arema teh kita nggak ada yang datang. Oh sebenarnya nggak ada bonek sama sekali? Nggak ada. Teteh tuh mikirnya dikejar gitu ya, ada bonek yang dikejar karena kan suka ada lah penyusupnya 1-2 gitu. Ini ada yang nyusup nggak ya atau gimana gitu? Ternyata enggak. Pure semuanya Arema. Nggak ada teh bonek, nggak ada yang ini. Oh ya udah. Takutnya kan ada provokator kan loncat tuh kan nggak bisa ngelihat identitas kan gitu. Aduh ayah bonek itunya ketahuan dipukulin kan. Teteh pernah di Solo itu ada yang ketahuan Teteh masuk nyusup 2017 agak nakal ya. Saya nyusup di Solo nonton di VIP di timur anu dialungkeun gitu lah bobotoh gitunya melotot lah saya teh. Oh Teteh lagi nyusup tapi ngelihat ada yang dilempar. Dari ya Meg berapa orangnya kita teh Jaya di Barat 1 atau Barat 2, saya di VIP. Itu mah milik we lah, bisa masuk di babak keberapa gitu, udah sisanya nggak lama. Pas lagi nonton gitu, Sugante boneka dialungkeun. Loh saya teh bobotoh tegang we kieu. Jaya gimana Jaya? Jaya mah nggak lama cenah keluar, ada yang Noel ini. Oh iya. Ada yang Noel takut itu cenah. Udah we keluar. Ada yang Noel teh orang? Ada yang Noel maksudnya bisi apaleun ka Jaya gitu. Jadi Jaya teh keluar we, diem di mobil ari teteh mah sampai beres. Itu mah ya lagi nyusup gitu mah kan kudu apiknya. Urang ngagolkeun di cicing we kieu tararega ngararoko barudak saya mah kieu we cicing. Itu ngagolkeun bararingong da kumaha nya gitu nya kitu we. Iya bener. Paham. Saya tuh pernah nyusup, makanya ini penyusup gak sih gitu kemarin teh gitu, sempat kepikir gitu, tapi ternyata enggak. Persib Solo teh? Persija. Persib Persija tapi tapi yang 2021. 2017 abi nyusup. Itu nggak kenal sosok Teteh. Kenal sebenarnya mah. Kayak kenal sih sebenarnya mah, tapi saya kan di VIP. VIP mah penikmat sih soalnya. VIP enggak, tapi gini. Persib anjing tinu kiri karario we cara polisi teh nyarampeurkeun ke kieu we ke polisi teh. Polisi ini jadi kita dikelilingin gitu. Ada merenang kita 7 orang 8 orang gitu. Siapa aja waktu itu teh? Oh Teteh, Piking Tasik, si Jaya, si John, Demon. Pokona mah sa mobil nah rarek teh teuing kunaon eta harita. Si Usap ditinggalkan dah Hariwang. Di hotel? Usap di Karawang ada acara. Pokoknya mah Teteh mah waktu itu orang jalan Jogja normal, Teteh mah jalan Kopeng yang naik ke atas. Yang gitu jalannya teh. Dianggap tamasya aja. Main-main, popotoan gitu we. Tepas masuk stadion teh. Mah bisa masuk juga nama gitu. Tapi apa yang akhirnya bisa bikin masuk waktu itu? VIP lagi? Waktu itu teh kan muter-muter. Manahan kan? Si Viking Solonya nggak ada tiket, nggak segini. Perasaan mah saya teh sebiasa aja gitu ya. Malu ngomongnya. Saya teh sebiasa aja deh gitu pas di situ teh. Tahu-tahu teh, ayo gitu.
katanya mah sih saya teh ngadat juga mangai kamar rapi Solo teh di anjing-anjing. Oh iya. Sih aku bubarkan ku aing itu mere tiket mah diantar lah sama anak Solo teh sampai penjagaan VIP kalau nggak salah teh. Dan bawa tiket baru dak teh. Tapi nggak mau ngasih bisi kumaha benernya ari saya kan geus di Bandung teh jauh gitu mahnya sih teu masuk walaupun sebentar pas masuk penuh dong. Presidennya penuh. Kita di VIP. Kan baju Persib itu kan udah jadi kebiasaan ya. Sore teh marandi heula di pom bensin teh ganti baju-baju biasa. Iya. Itu mau udah harus deh kayaknya. Sarareungit baju biasa. Pas udah di dalam teh, ya baju biasa we gitu naronton. Cuma mun pas Persib nyerang teh bicara ke tangan teh kan biasa karena Jangan sampai refleks gitu ya. Cicing. Tuh, cicing. Marah rokok bari karena. Gatel, tapi waktu itu menang. Menang deh kayaknya, atau draw. Ada pemain juga katanya gini. Pemain teh ya gini. Kalau lawan lagi rame gitu ya. Ngelihat ada yang dijatuhin teh langsung panik. Aduh, barudak. Oh gitu. Langsung panik. Ya main teh jadi karagok weh henteu peul gitu. Kan kemarin sempat ada statement ya dari pemain Persebaya kalau misalkan andaikan nggak kita menangin kan gitu, andaikan nggak 3-2 mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Gitu. Pemain Persib pun sama dulu pas siapa ya? Masih Tantan kalau nggak salah sama Kang Atep gitu. Teh itu tuh lagi main tuh mereka tahu. Teh diieukeun sanes masih barudakna salah sasaran barudak Maman. Cuma ada yang beberapa yang wallpaper diginiin Persib diambil gitu. Ada tapi nggak disiksa nggak diapa-apain, cuma diambil aja HP-nya. Dan memang resiko itu. Iya. Resiko. Dan lo ngapain juga? Berarti lo ngapain nyusup sih gitu? Cuma kan tetemu waktu itu asa aku mahnya waktu itu teh ada beberapa yang mematahkan hati teman-teman, jangan dipatahin atuh kudu nama sebagai pengurus teh gitu. Apa itu teh? Ya jadi dipatahkan semangat baru dak rek naronton teh. Sok atuh maksudnya di bebenjokeun teh naonnya bahasa Indonesiana? Dimanja. Bukan. Bebenjo teh. Jadi atuh misalkan ya oke lah kita nggak berangkat tapi kita nanti gini ini mah enggak gitu. Jadi geus tuh kudu berangkat geus ka Pangandaran gitu. Jadi baru dak teh hasrat untuk pembuktian teh jadi kayak ditantang gitu. Tapi balik lagi di Jogja ari teh naik ka luhur. Itu resikonya makanya kemarin itu nanya Papa Hasan ada bonek nggak yang kena atau yang berangkat apa itu ngejar bonek? Langsung saya teh nggak teh itu Arema semua. Oh ya sudah. Berarti pure kan? Itu murni dari situ. Cuma walau alam lah seperti apa yang saya lihat pemain Persibayanya langsung lari kan karena dikejar dan dilemparin. Iya. Tapi kan bukan pemain Persibaya aja, kipernya juga kan. Gitu. Itu tuh katanya kan yang sebenarnya turun pertama tuh buat meluk ya? Iya. Iya kan? Iya, tapi jadi ya nggak tahu itu teh. Makanya tadi teteh bahas dari awal tuh bukan cuma Arema, Persib sama supporter lain tuh kalau mau main kenapa harus minum dulu? Kenapa gitu? Itu teh jadi pertanyaan besar. Biar pede naon atuh. Iya, tuh bukan lagi mau nembak cewek kan? Anak-anak mah ya mau digebel atau mau dijalak. Kalau ada saya nggak berani ada minuman galak. Itu harus, gitu kudu nama. Kalau ada saya ada minuman semua salamet, punya rumput, semua juga. Mau yang terdekat ke saya oge gitunya. Kadang si Jage kamu minum, wah, moal aya anu wani gitu karena saya teh kalian tuh mau menikmati pertandingan loh gitu, bukan untuk ini. Kurang momennya dan pas pertandingan kala itu teh daruduk sila di bawah gitu ada kacang. Tapi ada bobotoh gitu sama supporter lain yang kemarin namu juga ada yang kayak gitu yang saya tanya kenapa sih gitu kenapa sih bahasa Indonesia harus kayak gitu. Nah itu teh kan harus jadi pelajaran untuk semua ya termasuk dari stakeholder pokoknya saya minta semua klub untuk menjadi bahan renungan pertandingan kemarin.
karena ini bisa terjadi pada siapapun gitu. Kalau sanksinya itu beneran terjadi yang kita takutin teh, yang katanya sampai bertahun-tahun. Nah itu kan ngarugikan pisannya, sementara timnas lagi bagus. Penonton timnas kan? Iya dong, saya nonton timnas. Timnas lagi bagus kan ya, jangan sampailah kita teh prestasi teh baru mau naik gitu. Jangan sampai anak-anak muda Indonesia teh leles deui gitu. Jadi ngapain nonton bola, ngapain jadi pemain bola atau ngapain nonton bola, jangan. Saya aja di kelas ya ada ekskul futsal 3/4-nya ikut karena di timnas tuh ada mantan murid SD saya. Siapa teh? Ferdiansyah. Oh yang sekarang di U17. Iya. Itu tuh murid kita. Terus di Persib Putri teh kan ada murid kita juga. Jadi cewek cowok teh rame. Semangat karena kakak kelasnya tuh ada di situ. Gitu. Jadi buktinya ada gitu. Memang iya sekolah di sini tuh jadi gitu. Itu. Mau sekolahnya di mana teh tuh biar jadi pemain Enggak, bola? Jangan nanti ada yang datang. Kenapa di Surabaya karena itu naranya nate? Mau dijelaskan kayak bisa datang. Jabat sisi jalan. Sisi jalan. Spill ya, yang mau spill langsung DM TNT. Saya tahu sekolahnya di mana. Mau pindah. Jadi nggak ada timnya, nanti sekolahnya nggak jadi lagi. Oh jangan dong, jangan. Tetap bagus. Oke, tadi kalau sanksi terjadi takutnya kan kayak gitu ya teh ya. Terus ini saya nggak tahu mesti rumor atau kayak gimana, cuma siang ini katanya udah keluar nih teh. Denda untuk klub Arema katanya kan 250 juta. Lalu tidak diperkenankan untuk main di home-nya tidak boleh di Malang lah. Tidak boleh juga ada pertandingan di sekitar Malang jika Arema main. Dan terakhir itu ada 2 orang ya, salah satunya ketua Panpel, yang satunya lagi Yang punya sama kepala keamanan ya. Kepala keamanan bukan polisi. Kalau polisi kan dicopot. Kalau yang Kapolres Malangnya dicopot, cuma yang Panpel sama yang kepala keamanannya seumur hidup tidak boleh beraktivitas di ranah sepak bola. Ganti profesi. Menurut Teteh, ya kita bukannya mau judging atau seperti apa, tapi apakah itu sudah menjadi keputusan yang terbaik atau enggak menurut Teteh? Kalau menurut saya mah kalau dari segi materi itu mah memang relatif ya. Kita juga nggak bisa ngitung ke situ, cuma kalau hukuman mau seumur hidup atau misalkan mau diasingkan kayak zaman penjajahan gitu, itu tetap tidak akan bisa ngembaliin nyawa yang hilang. Ya kan gitu. Pada intinya tetap semua pihak harus introspeksi, apapun hukumannya tetap balik lagi ke tokoh-tokoh sepak bola, mau supporter, mau pemilik klub, mau yang nge-branding ataupun pemain, itu tetap kita ada PR di situ yang harus kita selesaikan gitu. Nggak sebanding sama nyawa, apalagi ratusan. Satu aja nggak sebanding. 2 aja di GBLA saya nggak bisa tidurnya. 2 GBLA nyeri hatena gitunya. Iya. Sampai saya teh terakhir ketemu mamahnya almarhum teh nangis gitunya, saya teh. Teteh, itu tiap bulan saya beli beras tuh sama almarhum yang nyediain ini, sekarang nggak ada, saya gimana? Allahu Akbar. Kebayang gitu ya, kan seorang ibu gitu. Ada statement yang viral banget hari ini, semakin banyak ibu yang membenci sepak bola gitu ya teh. Termasuk kalau saya tuh bukan membenci, jadinya tuh nggak akan ngizinin si Ade, misalkan si Ade nonton bola, orang cewek aja banyak kan, si Ade juga banyak. Si Ade kemarin gini, mah lawan Persija nonton sekali, kagak ada nonton bola-bola, diem, udah belajar udah jadi sieun saya walaupun saya kalau Jaya udah pada tahu ya mukanya, kalau adiknya kan nggak tahu, kita kan nggak tahu ada seksual harassment di dalam. Betul. Atau gimana ke adiknya Jaya, mana apalah tuh. Sebenarnya mau ditilik-tiliknya mang ai awewe gitu sama gitu kan. Tapi kan nggak akan semua sama adiknya aja ya, makanya saya udahlah deh, udah belajar aja deh, nggak usah gitu. Saya juga jadi takut gitu. Kak Jaya juga hari uang, jadi memang ini tuh dampaknya besar gitu. Dampaknya besar, pulang seger datang mayit kan. Nggak mau. Ya, tidak ada orang yang mengharapkan hal itu gitu. Menurut Teteh, kalaupun ibaratnya sekarang gini teh, ini udah kejadian,
nanti akan ada hukuman, tapi nanti kan akan main bola lagi, akan ada supporter lagi. Ya gimana caranya supaya nggak keulangin lagi teh? Keulangi lagi Kayak gini gitu. terjadinya rusuhnya kayak gini. rusuh gitu. Saya minta buat teman-teman supporter seluruh Indonesia ya, kalau kita mencintai klubnya ya jangan sampai merusak pertandingannya. Mau kalah mau menang ya tetap support klub gitu. Jangan sampai menang disanjung, kalah nggak nerima ya nggak bisa. Terkait dengan ada statement dari salah satu podcast juga teh. Jadi yang namanya sepak bola kan it's all about menang, kalah, seri ya. Pialanya cuma 1. Klubnya ada 18. Kalau kita cuma ngomong Liga 1. Tapi semua klub posisinya pengen klubnya menang kayak gini. Tapi gimana caranya ya ketika kalah ya harus terima pada saat itu kalah. Kalau seri ya seri, kalau menang ya bersyukur gitu loh. Nah, menurut Teteh gimana sih caranya biar supporter tuh ketika kalah legowo tapi buat jadi pembelajaran besoknya menang gitu loh. 19 tahun aja Persib dulu bobotoh nunggu juara sabar. 19 tahun gitu. Sebenarnya mah proses ya. Kita harus menghargain proses di mana satu klub itu nggak mungkin menang terus. Seperti kemarin kita kalah terus, pergantian pelatih kan jadi naik gitu. Berarti kan memang ada yang salah, ada yang harus dievaluasi. Kemarin itu kan kita demo dulu ya, baru jadi menang tuh kan ada demo dulu. Karena 3 tahun nggak ada kemajuan kan, itu udah 3 tahun kan. 3 tahun nggak ada kemajuan, tapi pas dia posting di IG lengser tuh sedih ogenya geskolot gitu gitu ke orang gitu. Tapi kan yang namanya sepak bola profesional, kalah menang seri gitu. Di balik kalah menang seri itu ada, kalau di Persib sendiri tuh jadi supporter tuh kayak warisan gitu, turun temurun gitu. Orang Sunda mahnya pasti Persib, orang Bandung mahnya pasti Persib. Jawa Barat oke, walaupun aya Persika Karawang, Persigar Garut itu tetep dah ka Persib itu. Karena apa? Karena udah dibiasain sama orang tuanya dari kecil tuh nonton gitu. Iya Persib teh kieu, pemainna iya. Jadi memang sudah dibiasakan dan akhirnya jadi jati diri gitu. Mudah-mudahan bukan ke klub lainnya, saya mah Persib aja gitu. Kemarin aja sabar 19 tahun, apalagi sekarang baru 8 tahun gitu. Harus lebih sabar, tapi nggak harus juara oke, soalnya pemainnya mahal-mahal Pak. Iya benar. Gitu kan, jangan sampai juga terlena gitu. Tapi harapan saya mah kita dukung secara sportif, kurangin lah yang negatif-negatifnya, minum-minumannya, terus ya kudu bisa besar hati menerima kekalahan, karena setiap permainan itu tidak bisa selamanya menang. Da pemain eta teh lain robot. Betul. So kumaha lamun pemain teh gantian main. Pasti kalau misalnya ada pemain yang kalau udah pecah banget ya, tapi kan mereka nggak mungkin ngomong di depan kamera kan. Kayak, cik atulah mana nu main ki. Mang Ayu pernah dulu di Cina gantian main tuh, jadi supporter teh protes we jeung protes. Ulah urang mah 2 kuliling ge utah. Oh itu siapa tuh, digituin sama siapa teh? Sama siapa ya pemain bola teh, ya Allah. Persib tapi nya Heri Kiswanto gitu, apa Heri apa Kang Josnya pokoknya mah sok gantian tik main bola teh, protes we ka pemain teh. Ulah tukang 2 kuliling oge utah. Karena relate ya, maksudnya kayak hey, gue tuh bukan yang nggak berusaha loh di lapangan. Kalau misalnya kita dubbing nih ya, kalau kita dubbing pemain yang ada di lapangan, hey kalian tuh nyebutin gue. Contoh ya teh, salah satu pemain timnas yang kita tonton di lawan Curaçao di Bandung, kan ada satu pemain diturunin tuh, striker baru dipanggil timnas, striker cuma di 10 menit, ternyata dia pada saat beberapa menit awal tuh langsung kena serangan dari tim Curaçao, kakinya sakit. Padahal ibaratnya sekarang gini teh, kita kalau pemain lain tuh bisa aja dia cuma guling-guling doang supaya biar langsung keluar. Orang itu pada saat itu berusaha untuk tetap lari, cuma jatuhnya kelihatan dari luar kayak padahal nahan sakit gitu loh. Tapi yang di supporter, weh lu masa udah capek sih gitu aja gitu. Saya pribadi kayak dia tuh bisa loh cuma guling. Dia tuh bisa pada saat itu posisinya tinggal guling-guling, manggil medis, tapi dia nggak mau gitu loh. Dia pengen tetap lari gitu.
Cuma akhirnya dia nggak kuat juga, jadinya total cuma 10 menit main. Cuma ada yang ngerti, ada yang enggak gitu loh, maksudnya ketika dibalikin, ya lu jadi gue gitu loh. Lu coba jadi gue, lu bisa Emang nggak ada gitu? beberapa main tapi tidak serius. Nah, itu Kalau dia. ke Mang Ai juga ngobrolnya secara teman lah gitu, obrolan warung kopi. Sok cobaan gantian gitu. Iya. Terus tadi saya sempat dengar juga Teteh bawa anak biar apa? Biar suka bola dari kecil. Tapi Karena saya dulu gitu, dibawa kan? dibawa. Tapi kalau misalnya sekarang gimana Teh? Takut, Ya kan? takut. Gitu. Jadi untuk panpel, untuk manajemen, untuk supporter juga, untuk semuanya stakeholder yang ada di stadion buat nyaman, kembalikan rasa percaya diri masyarakat Indonesia, rasa percaya diri supporter Indonesia terhadap persepak bolaan Indonesia. Mau sebusuk apapun liga ini, tetap ini hiburan rakyat yang kita nikmatin gitu. Family entertain ya? Iya, jadi hasil karya, bukan hasil ya, anak-anak bangsa dari pedesaan, anak-anak bangsa dari pedalaman itu bisa membuktikan kemampuannya lewat sepak bola. Gitu. Jadi jangan sampai karena kejadian seperti ini bibit-bibit unggul yang lain, bibit-bibit pemain bola internasional lain jadi tertutup peluangnya untuk maju ke kancah internasional, jangan sampai. Tuh, itu dia. Semoga terutama untuk timnas sih kalau saya. Kalau timnas kan lagi benar-benar dipuji ya Iya, maksudnya. semoga badai ini cepat berlalu, Iya. semoga semua bisa memetik hikmahnya dari permasalahan ini. Amin. Semoga jadi bahan introspeksi untuk semua, bukan jadi gini, tuh kan saya mau deh, bukan. Tapi ada yang harus kita benahi dari ini semua. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu klub, tapi ini PR untuk seluruh klub yang ada di Indonesia. Sip kalau kayak gitu. Wah, udah berapa jam nih kita ngobrol di 1,5 jam kali ya. Edit ya. Edit nanti kita edit ya, takutnya ada yang nyempil. Bisa nanti Tiento kasih. Kayaknya seru deh kalau kita bikin starting eleven sama Teh Mia. Nanti bikin atau sekali-kali mistis dalam lapang. Boleh, hayu. Saya jadi mau Tapi kan motret. kita cuma materinya, kita cuma bawa kameranya doang, Teteh yang bawa orang-orangnya ya. Bukan, jadi nanti saya bawa orang pemainnya yang mistis. Jadi orang ngobrol tiluan, nu benang nu mistis di lapang. Ya, ini gue mau kasih tau nih, Teh Mia ngasih saran. Coba nanti kita bikin segmen khusus pengalaman mistis pada saat di stadion. Di lapangan. Di lapangan. Untuk pemain, ya komen di bawah kalau kalian setuju. Ya, kalau setuju, pemain mana yang harus diundang, terus stadion mana yang harus dibahas. Ya. Oke? Starting mas. Coba. Nanti gue bakal closing dulu, tapi nanti bakal ada konten tambahan dari Teh Mia untuk starting eleven ya. Sampai jumpa di bibit selanjutnya. Oke.